Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban benar-benar sudah gila dan mengakui telah menyita 80 juta dolar uang Ukraina untuk memeras Kiev menjelang pemilu April di Hungaria. Hungaria menyatakan penangkapan petugas pengangkut uang Ukraina dan pencurian uang sebagai respons atas dugaan pemblokiran pipa minyak Druzhba oleh Ukraina. Budapest juga tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan serupa di masa depan dan menyatakan siap untuk menyita aset-aset Ukraina apapun, sampai Ukraina membuka kembali pasokan minyak Rusia yang melewati wilayahnya ke Hungaria. Ini sudah termasuk pemerasan dan perampokan terbuka di tingkat negara. Ini benar-benar banditisme negara. Pemerintah Hungaria juga telah mengeluarkan keputusan khusus. Hari ini, sesuai dengan keputusan tersebut, uang dan emas milik Oshad Bank Ukraina akan disita setidaknya selama 60 hari di Brussel. Mereka masih diam soal ini, sementara Ukraina menyebutnya sebagai tindakan banditisme negara. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe, suka episode ini, dan tulis komentar di bawah video. Selain itu, silakan berlangganan saluran Telegram saya. Tautannya ada di deskripsi video ini. Hungaria menyebut penangkapan petugas pengangkut uang Ukraina dan pencurian uang sebagai balasan atas dugaan pemblokiran pipa minyak Druzhba oleh Ukraina, padahal minyak Rusia masih mengalir ke Hungaria. Dan Menteri Pembangunan dan Transportasi Hungaria, Janos Lazar, secara langsung mengakui, dia bilang, ya penyitaan uang itu memang benar-benar balas dendam. Ini adalah alat pemerasan dan semua cerita tentang semacam mafia yang mereka ceritakan itu hanyalah kedok untuk mengaktifkan protokol pasukan khusus anti-teror yang menyita mobil pengangkut uang tersebut. Menurut Lazar, uang dan emas yang disita akan tetap berada di Hungaria sampai transit minyak Rusia melalui pipa Druzhba dipulihkan. Dia terang-terangan meminta izin agar minyak Rusia melewati wilayah Ukraina ke Hungaria. Dan kami akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Bagaimana dengan cerita mafia? Jika sudah ditangkap, kasusnya harus dituntaskan, bukan sekadar lanjut suplai minyak lalu semuanya dikembalikan. Sekarang yang paling penting, inilah yang harus dicatat dengan jelas oleh penegak hukum Ukraina dan Interpol. Menteri Hongaria secara terbuka mengakui bahwa operasi penyitaan mobil pengangkut uang milik Oshad Bank Ukraina bukanlah suatu kebetulan. Kutipan dari menterinya, "Kami tahu bahwa orang-orang Ukraina sangat gugup. Jika kami diperas, kami tidak bisa sebodoh itu untuk menyerah. Kami melakukan ini bukan kebetulan dan tidak akan mengembalikan uang mereka. Uangnya tetap di sini sementara. Kami menunggu sampai pipa minyak dibuka dan menunggu pasokan uang Ukraina yang baru melalui Hongaria." Itu tadi sudah jadi isyarat bahwa apapun dari Ukraina, mobil pengangkut uang yang akan melewati Hongaria akan disita dengan cara yang sama oleh rezim Viktor Orban yang siap melakukan perampasan secara bandit asalkan bisa mencoba menang dalam pemilu. Tapi yang lucu di sini adalah Menteri Lazar sendiri meragukan legalitas pengiriman mata uang asing ke Ukraina. Dia menjawab, semakin lama perbaikan pipa minyak, kasus ini harus makin teliti diselidiki. Tapi ini pemerasan langsung. Saya ingatkan, Hungaria sama sekali tanpa alasan menahan 2 mobil layanan pengangkut uang dari Oshad Bank Ukraina yang dikawal oleh 7 petugas pengangkut uang. Mereka membawa 40 juta dolar, 35 juta euro, dan 4 kilogram emas dalam pengiriman rutin valuta asing dan emas antara Raiffeisenbank Austria dan Oshad Bank Ukraina. Ngomong-ngomong, semua komentator ini yang mereka menulis jumlah sebesar itu seharusnya ditransfer non-tunai lewat antar bank atau SWIFT. Jadi mengapa petugas membawa uang tunai? Mereka curiga ini skema mencurigakan. Jadi semua komentator ini, pernahkah kalian berpikir dari mana kalian tiba-tiba mendapatkan uang kertas dolar atau euro di Ukraina? Bagaimana uang itu bisa masuk ke Ukraina? Perang skala penuh sudah berjalan 4 tahun. Menurut kalian, uang hanya beredar di dalam negeri? Pernahkah kalian berpikir dari mana sebenarnya uang tunai muncul di negara ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa bank benar-benar memindahkan uang tunai satu sama lain, bukan sekadar transaksi elektronik? Saya sangat terkejut melihat komentar seperti itu dan ketidaktahuan beberapa orang. Katanya mencurigakan sekali, ternyata mobil-mobil pengangkut uang, mobil-mobil lapis baja itu ternyata membawa uang tunai. Bayangkan saja mereka benar-benar mengangkut uang, bisa kalian bayangkan?
Memang itu tujuannya. Saya juga ingin mengingatkan, rezim Viktor Orban pernah mengklaim bahwa mereka telah menangkap semacam mafia yang bekerja untuk SBU dan militer di Ukraina. Namun, di hari yang sama, Hungaria langsung mendeportasi 7 petugas pengangkut uang yang ditahan. Pertanyaannya, jika kalian menangkap mafia atau orang terkait, mengapa mereka tidak ditahan untuk diinterogasi? Untuk penyelidikan lebih lanjut, kalian bilang, kami sudah menangkap mafia, tapi di hari yang sama kalian bilang, baiklah, kami memang menangkap mafia, tapi kami akan membebaskan mereka, biarkan mereka pergi. Tapi uangnya akan kami simpan sendiri. Pihak berwenang Hungaria secara sinis melanggar beberapa ketentuan Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia, Konvensi Konsuler Hungaria, dan Konvensi Konsuler Ukraina-Hungaria. Di Hungaria, petugas pengangkut uang diketahui tidak bersenjata, namun tetap ditahan oleh Pusat Anti-Terorisme Hungaria. Saya ingin menekankan bahwa yang dimaksud adalah kendaraan lapis baja dan anggota pusat bersenjata senapan mesin serta peluncur granat, bukan sekadar senjata api biasa. Mereka menangkap petugas pengangkut uang tak bersenjata dengan senapan mesin dan peluncur granat. Meski berstatus saksi, petugas pengangkut uang tetap diborgol selama 28 jam dan terus dipindahkan sepanjang waktu itu. Завязанными глазами. Salah satu petugas pengangkut uang adalah penyandang disabilitas dan membutuhkan pola makan khusus serta harus rutin minum obat. Dia menderita diabetes. Dia baru mendapat pertolongan setelah kehilangan kesadaran saat kesehatannya memburuk. Berikut kutipan dari Kementerian Luar Negeri Ukraina. Selain itu, kepada penderita diabetes tersebut secara paksa disuntikkan obat. Setelah itu, kadar gula darahnya tiba-tiba naik dan dia mengalami hipertensi. Dia terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Hari ini, Viktor Orban benar-benar melampaui dirinya. Dia tidak hanya mencuri uang Ukraina dan bahkan mobil pengangkut uang, dia juga memutuskan untuk melegalkan perebutan ala bandit ini. Pemerintah Hungaria hari ini mengeluarkan keputusan khusus di mana uang dan emas Oshad Bank akan disita, setidaknya selama 60 hari. Secara khusus, Kabinet Menteri Viktor Orban telah mengeluarkan keputusan yang secara langsung berkaitan dengan aset Ukraina yang disita. Menurut dokumen tersebut, administrasi pajak dan bea cukai nasional Hungaria diberikan hak untuk menyimpan dana yang disita selama masa penyelidikan. Ini berkaitan dengan 35 juta euro tunai, 40 juta dolar tunai, dan 9 batang emas masing-masing seberat 1 kilogram. Pihak berwenang Hungaria menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, para pengangkut harus memberikan bukti asal-usul uang, tujuan akhir uang tersebut, dan dasar hukum untuk transitnya. Meski di hari yang sama, Oshad Bank sudah menyerahkan semua dokumen bahwa uang itu berasal dari Austria melalui Raiffeisen Bank ke Ukraina. Dalam teks keputusan pemerintah Hungaria disebutkan bahwa cara pengangkutan tidak sesuai dengan praktik internasional yang lazim sehingga proses pidana pun dimulai. Lalu praktik apa lagi yang ada selain menggunakan mobil pengangkut uang? Budapest resmi melangkah lebih jauh, melampaui prosedur bea cukai biasa dengan menyatakan bahwa keadaan pengangkutan sejumlah besar aset tersebut dapat menimbulkan risiko bagi keamanan nasional Hungaria. Kami juga heran bagaimana pengangkutan uang bisa mengancam keamanan nasional. Penyelidikan perlu memastikan ada tidaknya hubungan pengangkut dengan organisasi kriminal. Menurut dokumen, aset tetap di bawah kendali otoritas Hongaria selama 60 hari sejak keputusan berlaku. Dokumen itu sudah resmi diumumkan dan berlaku. Menariknya, jika penyelidikan Hongaria tidak menemukan pelanggaran atau keterkaitan dengan struktur kriminal, Viktor Orban akan langsung mengembalikan uangnya. Dia berharap tidak mendapat hukuman atas tindakan banditisme ini. Coba pikirkan, mengapa rezim Viktor Orban memutuskan menyita aset-aset ini selama 60 hari? Karena pada bulan April akan ada pemilihan parlemen, setelah itu mereka bisa lega dan mengembalikan uangnya. Demi tujuan politik, aset itu tak dibutuhkan lagi hingga pemilu Orban akan menyebarkannya. Hanya dugaan bahwa uang ini diduga terkait dengan mafia, tapi tidak akan ada penyelidikan dan percayalah sampai pemilu, Viktor Orban tidak akan melakukan penyelidikan apapun. Dia hanya akan terus menyebarkan dugaan bahwa mungkin uang ini terkait dengan mafia. Dan sayangnya versi ini sudah mendapat tanggapan bahkan di antara para komentator Ukraina yang terdengar cukup menyedihkan.
Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini bermanfaat dan menarik, Anda bisa mendukung kanal YouTube kami lewat donasi atau langganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail di deskripsi video. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.